sana ada penyembahan berhala, di sana ada tempat pemujaan setan. Lalu kita mau bikin peperangan, kita lewat di sana, aduh, merinding. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Semua itu akan dikupas tuntas oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam Ruang Tiranus dengan tema Membangun Manusia Roh. Selamat datang di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini, Ruang Tiranus akan berbicara mengenai peperangan rohani. Karena tidak sedikit dari orang percaya yang ketika berbicara mengenai peperangan rohani, hal ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, bahkan menyeramkan, karena mereka menganggap harus bertemu dengan iblis atau setan-setan yang memiliki pangkat-pangkat tinggi yang sulit ditaklukkan dan sangat berkuasa terhadap kehidupan manusia. Benarkah iblis sangat menyeramkan seperti itu? Semua itu akan saya tanyakan kepada narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Terima kasih Gideon, dan senang bisa bertemu kembali dengan saudara lewat program ini. Baik Pastor Stephen, kita akan langsung mulai nih Pastor. Jadi ada satu pertanyaan yang telah lama saya simpan Pastor, mengenai peperangan rohani Pastor. Oke. Nah, peperangan rohani itu apakah sifatnya real Pastor? Kan Paulus bilang ada penguasa-penguasa di udara. Nah, itu apakah benar-benar real, dan seperti apa yang dimaksud peperangan rohani kepada orang-orang percaya ini Pastor? Kalau kita berbicara tentang peperangan rohani, memang ini adalah sesuatu yang sifatnya sangat real. Sangat real. Sangat real, sama seperti realita ketika kita melihat ada bom bunuh diri, ledakan di sini, tembakan di sana. Secara lahiriah kita bisa melihat itu. Nah, peperangan rohani mungkin tidak kita lihat secara mata lahiriah. Tapi sebetulnya semua kita mengalaminya di dalam emosi ataupun pikiran kita. Karena ini yang kita harus belajar pahami. Segala sesuatu yang terjadi di dalam alam roh sebetulnya bisa langsung membawa efek dalam kehidupan kita yang ada di alam lahiriah ini. Langsung segera. Langsung kita bisa merasakannya. Seperti misalkan, kalau kita membaca dalam kitab 1 Petrus pasal yang ke-5, Alkitab memberikan penegasan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara engkau. Lalu ayat berikutnya menuliskan, sadarlah, berjaga-jagalah, sebab lawanmu, iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi iblis mencoba untuk mengintimidasi orang percaya dengan wujud seperti seekor singa yang mengaum-ngaum. Bukan berarti iblisnya jadi singa, bukan. Tapi maksudnya sama seperti seekor singa mengaum untuk mengintimidasi. Iblis pun melakukan intimidasi, meneror begitu. Menteror. Nah, karena iblis adalah makhluk rohania, tentu dia melakukan teror itu, dia mengeluarkan kata-kata yang mengintimidasi, yang menekan, itu kan di dalam alam roh. Sedangkan kita sendiri kan hidupnya di alam lahiriah. Nah, bagaimana peristiwa yang terjadi di dalam alam roh, di mana iblis sedang mengintimidasi orang percaya yang ada di alam lahiriah ini, bisa menemukan kolerasinya. Saya mendapati pernyataan firman yang menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Itu sangat menjelaskan bahwa apa yang terjadi di dalam alam roh
apa yang iblis lakukan di alam roh, yaitu mencoba mengintimidasi orang percaya, di dalam alam lahiriah ini dirasakan oleh orang percaya dalam bentuk kekhawatiran, emosi negatif. Emosi negatif. Dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang membuat orang jadi khawatir, jadi takut, jadi syak, dan sebagainya. Maksudnya itu bukan satu bawaan jiwa begitu, Pastor? Bukan, itu bukan hanya sekedar, oh ini memang saya lagi bad mood. No. Setiap orang percaya sebetulnya sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk selalu menikmati lingkupan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Khususnya buat kita yang sudah mengalami kelahiran baru, terhubung dengan realitas sorga. Hal kerajaan sorga itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh roh. Dan itu bisa kita nikmati 24/7 istilahnya. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, tapi kan iblis tidak mau begitu saja membiarkan kita menikmati kehidupan sehari-hari yang penuh dengan damai dan sukacita. Realitas sorga yang Tuhan sediakan buat setiap orang percaya, yang seharusnya bisa dinikmati dalam kehidupan sehari-hari selama masih hidup di atas dunia ini, itu coba dicuri, coba dirampok, coba dirusak. Karena itu adalah nature dari si jahat sendiri. Jadi itu yang menjadi target dari si jahat ya, Pastor? Itulah target utama dari si jahat. Membawa setiap orang percaya kehilangan realitas sorga dalam hidupnya. Kehilangan lingkupan hadirat Tuhan dalam dirinya. Kehilangan tuntunan dan arahan Roh Kudus dalam hidupnya. Mulai terus terganggu dengan berbagai macam emosi negatif. Mulai terus mengalami banyak beban pikiran. Sehingga tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, gitu kira-kira. Ini semua menunjukkan bahwa sedang terjadi sebuah peperangan rohani. Hanya memang peperangan rohani yang dimaksudkan di sini bukan kita mau merebut sesuatu, bukan. Tapi kita sedang mempertahankan sesuatu. Karena ketika Tuhan membawa kita mengalami pekerjaan firman dan roh, kita dilahirkan baru. Roh Kudus membawa kita terhubung dengan realita kerajaan sorga. Kita menjadi ciptaan baru. Otomatis kita sebagai seorang anak yang punya Bapa yang merupakan penguasa langit dan bumi, dan dia Bapa yang terbaik, selalu akan menikmati, mengkondisikan kita sebagai anak-anaknya menikmati realitas sorga. Nah, selama kita menikmati realitas sorga, iblis gak suka pasti. Yang kebenaran, damai sejahtera, sukacita itu ya, Pastor? Itu yang akan terus coba untuk dicuri, untuk dirampok, untuk dibinasakan. Caranya bagaimana? Pakai segala macam cara. Bisa dengan lewat orang-orang fasik yang memang berlaku fasik dalam kehidupan sehari-hari, lalu berinteraksi dengan kita. Nah, selama kita menunjukkan respon yang bertentangan dengan firman, kemakan kita dengan tipu daya iblis. Peperangan itu jadi masuk di dalam hidup kita. Iblis berhasil melakukan penetrasi untuk kemudian mengacak-acak damai sejahtera dalam hidup kita. Kita terpancing. Kita terpancing. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, khususnya dalam pasal yang ke-5 lah, Yesus memberikan penegasan. Kalau kamu mengalami perlakuan tidak adil dari sesamamu, saudara lagi jalan, tiba-tiba ada orang yang menuntut minta baju. Tuhan bilang, udahlah, kasih jubahnya sekalian. Lumayan berat ya, Pastor? Berat, kelihatannya berat. Tapi ini yang saya pelajari. Ketika kita mengambil sikap, aku mau mati dari diriku. Karena ketika Alkitab menuliskan, kalau ada orang yang menuntut baju, kasih jubah. Tujuannya adalah untuk memastikan kita tidak lagi mempertahankan apapun dari diri kita. Jadi tetap tinggal dalam damai sejahtera itu, Pastor? Sehingga kita akan bisa terus menikmati damai sejahtera. Kita mendapati, kita belajar menjagai kematian daging dalam diri kita. Untuk terus tersalib bersama dengan Kristus. Tidak mempertahankan dan menuntut apa yang menjadi hak kita. Tapi sebagai akibatnya, saya mendapati setiap kali Tuhan melihat ada orang yang mencoba mencurangi kita sebagai orang percaya. Tapi kita menjaga hati kita tetap bersih, tetap tahir, mengampuni yang bersalah,
mendoakan orang yang menganiaya, bahkan memberkati orang yang menganiaya. Apa yang terjadi sebagai akibatnya? Tuhan justru melimpahkan berkat secara lebih limpah kepada orang-orang percaya tersebut. Karena bagaimanapun juga, Bapa kita di sorga itu sudah menyediakan porsi berkat buat kita. Jadi kalau ada orang yang berusaha merebut porsi berkat kita, ya tidak akan pernah bisa. Karena walaupun sepertinya kita mengalami kerugian, ada sesuatu yang kita harus berikan, itu kan jubah-jubah saya. You mau minta baju, ya oke lah aku kasih baju, tapi ini jubah kan punya saya. Nanti aku telanjang kan gitu. Tapi Tuhan berkata kasih sekalian. Nah, ketika kita belajar taat, Tuhan justru akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Karena apa yang menjadi porsi berkat yang Bapa sediakan buat kita anak-anaknya, tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun, tidak akan pernah bisa dirampok oleh siapapun. Tapi pastikan hati kita terus tahir, sehingga kita selalu ada dalam keterhubungan dengan Bapa. Tidak, maksudnya itu Pastor kan artinya kita berarti tidak boleh terpancing dengan orang yang meminta itu kan pasti kan bikin panas itu. Panas kan ya, Pastor. Itu peperangan rohani justru itu di situ, bagian dari peperangan rohani yang harus kita menangkan. Di mana kita terus menjagai damai sejahtera. Goal kita adalah menjagai sukacita ilahi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita lewat respon-respon yang positif. Lewat respon yang ilahi terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Berarti ini nggak ada hubungannya Pastor dengan, kan kita tahu bersama kalau peperangan rohani itu biasanya ketemu setan Gondorwo mungkin atau kuntilanak atau biasanya dibilang kalau yang lebih keren lagi penguasa kota gitu, terus doa keliling. Nah itu apakah bukan peperangan rohani Pastor? Kita harus belajar memahami sebuah prinsip. Bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, sebetulnya segala kuasa dan kekuasaan iblis itu sudah dihancurkan. Bahkan bukan cuma iblis, kuasa dosa yang membawa manusia jadi sakit, itu kan efek dosa. Yang membuat manusia menjadi mati, itu kan efek dosa juga. Maut, karena upah dosa adalah maut. Yang membuat manusia menghadapi banyak penderitaan dalam hidup, itu kan juga karena dosa. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Kuasa maut sendiri sudah ditaklukkan, dihancurkan oleh Yesus. Sehingga bahkan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ketika Yesus memperkenalkan dirinya yang sudah bangkit, duduk di sebelah kanan Bapa kepada Rasul Yohanes yang ada di Pulau Patmos, Yohanes tidak bisa lagi mengenali keberadaan Yesus yang ditulis dalam kitab Yohanes dulu. Dalam perjamuan terakhir, Yohanes pernah menyenderkan kepalanya di bahu Yesus. Ketika Yesus yang ini menunjukkan dirinya, Yohanes sampai tertelungkup kayak orang mati. Karena Yohanes melihat keberadaan Yesus yang sangat berbeda. Dan dia membuat sebuah pernyataan, akulah yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dan dia membuat pernyataan lebih lanjut, lihat, aku sudah mati, tapi aku bangkit dan hidup untuk selamanya. Lalu ada pernyataan terakhir yang keren banget. Dia berkata, di tanganku ada segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Jadi kalau ada orang yang mau dicabut nyawanya, dia itu sebetulnya si maut ini harus minta izin dulu sama Yesus. Karena kunci maut, cara, sarana yang maut akan pakai untuk membuka hidup orang dan kemudian mengambil nyawanya, itu ada di tangan Yesus. Nah bisa kebayang, maut mau ambil nyawa Stephen, contohnya begitu. Lalu kan gak bisa begitu aja ambil nyawa Stephen. Maut harus minta izin kepada Yesus sebagai pemegang kunci atas hidup saya. Nah tentu Tuhan akan bertanya, lah kamu meminta kunci atas hidupnya Stephen buat apa? Ya aku mau ambil. Enak aja, tugasnya belum selesai, nggak boleh. Pergi sana kamu. Lah si maut yang justru diusir sama Tuhan. Karena memang tugas saya belum selesai. Dan saya juga meyakini dari prinsip firman, kalaupun tugas saya selesai, bukan maut yang akan menjemput saya.
Kalau maut yang mengambil nyawa orang, serem. Iya. Tapi saya yakin sebagai mempelainya Kristus, saya itu akan dijemput dan disambut. Iya. Jadi tidak ada lagi ketakutan Iya. ataupun intimidasi yang seharusnya berlaku dalam diri kita. Nah, permasalahannya selama sekian waktu lamanya kalau kita berbicara tentang peperangan rohani, Iya. ada banyak gereja-gereja yang mengajarkan peperangan rohani bukan dari perspektif setelah Yesus bangkit. Ini permasalahannya. Sehingga kita selalu beranggapan, peperangan rohani. Di sana ada penyembahan berhala. Di sana ada tempat pemujaan setan. Lalu kita mau bikin peperangan. Kita lewat di sana, aduh, merinding. Ya bukan cuma merinding, kadang-kala wah, berat. Rasanya seperti ditekan. Karena itu levelnya jenderal. Ini yang saya mau kita sama-sama pahami. Sejenderal apapun otoritas kekuasaan yang dimiliki oleh setan, dia itu adalah pribadi yang sudah dikalahkan. Dan kalau setan sudah dikalahkan lewat kematian Kristus, lewat kebangkitannya, setan tidak pernah punya kesempatan untuk memperbaharui kekuatannya lagi. Benar-benar lumpuh total ya. Sudah lumpuh total, sudah ditaklukkan, sudah dihancurkan. Iya. Bahkan saya sendiri mendapati Tuhan mengajar saya sejak kebangkitan Kristus, kita sudah tidak berhak lagi menyebut kerajaan kegelapan. Karena kerajaan setan itu sudah ditaklukkan, rajanya aja sudah kalah. Iya. Bahkan kerajaan maut, yang jadi raja bukan lagi maut. Yesus yang menjadi penguasa di sana. Jadi iblis itu sudah bukan lagi penguasa yang berdaulat, yang berotoritas, yang berkuasa. Kekuasaan yang iblis masih miliki disebabkan karena kita umat manusia termakan oleh tipu dayanya dan memberikan kepada si iblis kekuasaan yang seharusnya milik kita. Jadi kalau kita berkata, wah di sana ada setan kelas jenderal, ya mau jenderal, mau bintang 3, bintang 4, bintang 7, bikin pusing. Alkitab jelas memberikan penegasan, roh yang ada di dalam dirimu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di atas muka bumi ini. Jadi seharusnya mau itu jenderal bintang 4, bintang 7 sekalipun, kalau kita datang dia harus pergi. Bukan kita yang merasa tertekan. Nah, konsep peperangan rohani seperti ini didasarkan atau disebabkan karena pemahaman-pemahaman kita yang tidak akurat. Input yang kita terima tidak akurat. Karena sejak Yesus mati dan bangkit kembali, segala sesuatu yang ada di atas bumi, yang di bawah bumi, yang ada di sorga, semuanya total alami perubahan. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Kolose pasal yang kedua, kemenangan yang Kristus lakukan itu juga memberikan kepada gereja, memberikan kepada orang-orang percaya sebuah posisi dan kesempatan. Nah, untuk membalas pakai tanda kutip ya. Karena kesannya kalau membalas itu pembalasan itu hanya Tuhan. Nah, tapi saya pakai istilah itu untuk membalas perlakuan yang selama ini diperlakukan atau dilakukan oleh si jahat kepada orang-orang percaya lewat tipu muslihat yang berhasil dia lakukan. Yaitu mengintimidasi, membuat orang percaya jadi terus jatuh bangun, merasa bersalah, hidup dalam sakit penyakit, dalam kelemahan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Alkitab menuliskan dalam Kolose yang kedua itu, para pemerintah dan penguasa merupakan gambaran dari roh-roh jahat, para penguasa iblis yang selama ini mengontrol, mengatur, mempengaruhi dan menyebabkan banyak hal buruk terjadi atas satu kota, atas satu komunitas, atas satu keluarga. Disebut dengan istilah pemerintah dan penguasa. Itu ditulis di Alkitab, dijadikan sebagai tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini.
Yesus menaklukkan kerajaan kegelapan. Nah, iblis, dosa, maut bersama dengan semua roh-roh jahat yang ada kan memang belum dihabisi. Iya. Ya, masih menunggu nanti pada waktu hari terakhir Tuhan akan membuang semua mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Iya. Tapi mereka itu sudah ditawan. Oh. Sama seperti satu kerajaan menyerang kerajaan lain, dan ketika kerajaan ini menaklukkan kerajaan lain tersebut, Iya. para pembesar, para penguasa, termasuk rajanya, mungkin tidak langsung dieksekusi. Iya, Tapi ditawan terlebih dahulu, diikat. penjara nih ya Pastor, kurang lebih. Bukan hanya sekedar di penjara, tapi betul-betul dijadikan sebagai tawanan. Diikat, dibelenggu, ya mungkin sementara baru menaklukkan kerajaan yang bersangkutan, ya para tawanan ini ya digebukin, ya diapain, diperlakukan dengan sesukanya istilahnya. Benar-benar dihina begitu ya Pastor. Betul-betul Iya, dihina, iya, direndahkan, iya, iya. diperlakukan dengan Iya. semena-mena istilahnya. Iya, Nah, ini setelah kerajaan atau raja yang menaklukkan kerajaan yang lain pulang ke kerajaannya. Ini para bangsawan dan orang-orang penting yang ada di kerajaan yang ditaklukkan digeret sama-sama. Oh, iya. Dijadikan sebagai apa istilahnya, kayak semacam diikat satu sama lain, berkaitan satu sama lain untuk diarak. Iya. Nah, sementara itu sang raja sudah kasih pemberitahuan kalau dia sedang dalam perjalanan pulang dengan keadaan menang perang dan membawa banyak tawanan. Iya. Nah, biasanya yang terjadi, rakyat dari kerajaan yang menang ini sudah menunggu di pinggir jalan dengan sebuah penantian yang penuh semarak. Iya. Biasanya mereka membawa bunga-bungaan untuk ditaburkan kepada raja Iya. ataupun panglima perang bersama dengan prajurit-prajurit Iya. yang sudah menang perang itu. Ditaburi bunga, ditiup berbagai macam peralatan alat musik yang menciptakan kehebohan. Nah, begitu sudah lewat barisan raja dan pasukannya, ini kemudian tinggal barisan para tawanan. Oh, iya. Biasanya ketika tiba barisan tawanan, Iya. diarak. Nah, ini rakyat dari kerajaan yang sudah menang, mereka menyediakan hal-hal yang lain. Kayak telur busuk, terus kemudian buah-buahan yang busuk, pokoknya segala sesuatu yang busuk-busuk mereka siapin. Untuk apa? Dilempar-lemparkan ke para tawanan yang ada sebagai wujud penghinaan, sebagai wujud pelecehan karena mereka sudah dikalahkan. Nah, Tuhan memberi penegasan, kita sebagai gereja disuruh berbaris menunggu datangnya raja yang menang perang. Kita memberikan puji-pujian, kita memberikan penyembahan, pengagungan kepada sang raja yang sudah menang. Tapi giliran kita melihat para tawanan yang ditaklukkan oleh sang raja, iblis, dosa, maut, dengan semua roh-roh jahat yang lain, giliran kita lemparin mereka dengan telur busuk. Yang sudah diseret. Yang sudah diseret-seret itu kita lempari dengan telur busuk, dengan yang busuk-busuk. Kita ganti melecehkan mereka. Kalau kita mau, boleh maju mendekat, kaplok itu kepalanya iblis. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membalas karena sudah ditaklukkan. Seperti yang Pastor Stephen bilang di khotbah hari Minggu nih yang lalu, Pastor Stephen ada keluarin statement gini, tempeleng iblis, pukul maut, terus tendang dosa. Sebegitu ya Pastor ya. Itu gambaran yang saya ingin ciptakan dalam benak dari setiap jemaat, bahwa kemenangan yang Kristus lakukan lewat kebangkitannya itu betul-betul memberi kepada kita keleluasaan, memberi kepada kita peluang, memberi kepada kita kesempatan untuk betul-betul menghajar iblis. Karena memang sudah tidak berdaya. Karena memang Pastor, sudah tidak berdaya. Maksudnya Pastor gini, itu perspektif ilahi, fakta kebenaran yang Pastor Stephen ingin tanamkan. Betul. Karena tidak peduli itu iblis bintang 7, bintang berapapun, dia sudah kalah. Dia sudah dihancurkan kekuasaannya. Jadi
Kitalah yang sebagai orang percaya yang harus belajar mengenali kebenaran itu. Wow, ya. Sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Ya. Nggak pada tempatnya. Kalau kita pergi ke satu tempat, wah, berat di sana. No. Iya. Seharusnya kita datang ke sana, iblisnya kabur. Iya. Walaupun iblis itu berkata, loh saya itu di sini dipanggil-panggil, disembah-sembah. Jadi saya punya hak untuk di sini. Nah sekarang kita datang, kita bisa berkata, you pergi dari sini. Iya. Iya. Nah tugas kita selanjutnya adalah mematahkan segala tipu daya dan pengaruh tipu daya iblis dalam pikiran dan hati orang-orang yang ada di atas muka bumi. Jadi ini tinggal tipu dayanya saja yang tersisa. Tipu dayanya saja yang masih tersisa, tapi masih powerful. Masih powerful ya, Pastor. Karena kalau orang termakan oleh tipu daya si jahat, maka dia akan tanpa sadar memposisikan iblis itu di atas.